Udah gini aja. Nah, sebelum kita pakai FTDI, kita harus download drivernya dulu. IO0 ini karena dikasih resistor di pull up, dia dapatnya high. Nah, ini kan upload connection yang tadi nih. Kita tekan reset buttonnya. Mau? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Lagi-lagi SP32 Cam. Kenapa kita masih bahas SP32 Cam? Kita udah bahas gimana cara uploadnya, kita udah bahas error-errornya. Ya karena SP32 Cam ini cukup worth it ya. Dia ada kameranya, terus ada SD card slotnya, dual core, pakai SP32, ada WiFi, Bluetooth, ada flashlightnya lagi. Sebenarnya ini bisa jadiin pocket kamera. Kita pasang SD slot, kita programming, kita pasang baterai, kasih casing mungkin model-model gini bisa jadi pocket kamera. Ya cukup worth it, harganya juga murah, sekitar 80.000, maksudnya ya SP32 80.000 normal. Udah ada kameranya, cukup layak untuk dieksplor. Saya pakai ini buat CCTV, jadi saya pakai Motion Eye buat CCTV servernya. Nah ini IP kameranya, pasang di beberapa tempat di lokasi ini. Terus ya orang juga banyak gunain buat face recognition, deteksi wajah digunain misalnya buat dikomparasi, buat buka pintu, buka brankas, bahkan buat absen dan sebagainya. Jadi layak untuk dieksplor. Nah, dibalik kelebihan-kelebihannya, buat pemula SP32 Cam ini cukup problematik. Kenapa? Dia nggak ada USB TTL-nya, jadi dia nggak ada USB konektornya. Jadi buat memprogramming paling gampang pakai USB breakout. Mungkin yang nggak punya, dia bisa pakai seperti USB TTL ini kayaknya CH340 mungkin, atau ini CP juga bisa pakai nih, CP2102. Ini FTDI. Kali ini kita mau programming pakai FTDI. Bahkan saya sering lebih seneng pakai ini sih, Arduino Uno, atau pakai Note MCU juga bisa kita programming si SP32 Cam. Nah, yang jadi problematik bagi pemula atau bagi awam adalah semua expressive chip seperti SP01, SP12, SP8266 maupun SP32, GPIO 0-nya defaultnya di pull out. Jadi kalau kita kasih power, otomatis dia masuk ke running mode. Jadi booting SP chip ini ada dua mode, dia running mode atau upload mode. Nah, kalau kita mau upload, kita mau nulis cat-nya ke SP32 atau ke semua SP chip, kita harus booting dia sebagai upload mode. Gimana caranya? Kalau kita lihat GPIO 0 atau di SP32 Cam ini bilangnya IO 0. By default di pull up. Dikasih resistor, dikoneksiin ke VCC. Nah, kalau di booting, otomatis si IO0 ini karena dikasih resistor di pull up, dia dapatnya high. Makanya tadi masuk ke running mode. Kalau kita mau programming, dia harus kita set low. Cara set low-nya kita kasih ke ground. IO0-nya dapat nilainya low. IO0 ini di jumper ke ground. Groundnya ini sebelahnya nih. 1, 2, 3. Ini yang ketiga ini IO0, sebelahnya ground. Ini jumper. Nah, terkadang ini jumper wire ini kalau sering dicabut, dicolok, dia suka loose. Atau kita coloknya kurang kencang, otomatis dia nggak dapat koneksi nih, atau koneksinya kendor. Biar nggak problematis, powering SP32 Cam ini lebih baik dari 5 volt. Kenapa? Ini intermezzo dikit. Kan ada yang sering dapat error tuh, error 20001 atau 2004. Nah, kalau kita dapat error seperti itu, biasanya ribbon kabel ini kepasangnya nggak benar. Itu kemungkinan salah satunya. Kemungkinan lain, tegangannya kurang. Nah, makanya mendingan pakai 5 volt. Nah, kali ini kita mau programming pakai FTDI. Jadi kita abaikan yang lain, kita pakai FTDI aja. FTDI ini pin outnya itu ada ground, ada CTS, VCC, TX, RX, DTR. Nah, yang kita pakai itu cuma RX, TX, VCC, sama ground. Nah, ini saya dapat yang lama nih. Kalau yang baru kayaknya dia udah ada jumpernya ya. Jadi kita bisa pilih 3,3 volt atau 5 volt. Jadi kita pakai 5 volt. Otomatis nih harus saya solder nih dari VCC ke 5 volt. Jadi VCC ini keluarnya 5 volt. Nah, wiringnya gimana?
Jadi kalau ini 5 volt, ini ground, terus di 1, 2, 3, yang ketiga itu ini ya, maksudnya ini seperti ini. Yang ketiga itu IO 0, sebelahnya ground, habis sebelahnya VCC, habis itu ini adalah UOR ya, UOR, sebelahnya UOT. Ini nggak kelihatan, kecil banget, bener kan? UOR UOT, betul. Nah, ini wiringnya. Jadi ini FTDI, ground 5 volt ke VCC nya FTDI, ground ke ground, di ground 5 VCC, terus ini kita jumper, terus UOT ke TX atau TXD, UOR ke TX atau TXD, UOT ke RXD. Udah, coba kita kerjain aja, kita simulasin errornya. Oke, ini yang hitam kita pasang ke ground, yang putih ke 5 volt. Aduh, terus ini yang ujung ke UOT, sebelahnya yang tengah ini ke UOR, berarti yang paling ujung ke RX. RX mana? RX sebelahnya ini ke TX, yang hitam ke ground, terus yang putih ke VCC. Udah gini aja. Nah, sebelum kita pakai FTDI, kita harus download drivernya dulu. Download drivernya, tulis aja di Google FTDI driver yang ini nih, FTDI 232R. Nah, ini VCP, Virtual COM Port, VCP. Tinggal di download aja. Kebetulan saya pakai Windows 64-bit, tinggal pilih ini. Udah dia otomatis download. Seperti biasa, tinggal kita misalkan ini show in folder. Nah, ini tinggal diekstrak dalamnya kayak gini. Udah, kita tinggal install aja. Installnya biasanya tinggal, kalau saya paling simple kayak ini, device manager. Ntar kalau kita colokin, drivernya belum terinstall, dia akan nongol nih unknown other device. Klik kanan, install atau update driver, pilih tadi folder, udah selesai. Ini kita colokin aja. Karena saya udah install drivernya, dia nongol nih sini nih, port. Coba kita pilih port, tuh udah nongol serial USB serial port di COM10. Oke, kita langsung buka aja Arduino nya, terus kita pilih tools, kita pilih boardnya SP32, kita pilihnya rover modul, sama semua, sama ini nih, ini dibiarin aja, ini bisa sih diturunin lagi, saya biarin aja. Ini partition semanya pilih huge, komportnya yang tadi, yang di device manager kita dapat port 10. Udah tinggal, kalau di sketch standar ya, sketch, kita tinggal compile aja. Compile. Kenapa saya suka compile dulu? Karena kalau udah di compile, kita mau upload berikutnya cepet. Kalau enggak, dia makan waktu. Nah, ini karena kita belum jumper, ini kan belum kita jumper nih, si apa namanya,
IO0 nya ke ground. Coba kita jumper IO0 1 2 3. Misalnya sekarang kita jumper, aduh ini kabelnya loose, nggak apa-apa loose, kita mau peragain dia. kalau loose error nggak. Wah, ini SP32 ini compilingnya lama. Oke, compile udah, kita upload. Karena tadi belum di jumper, dia pasti error nih. Nah, dia kayak gini nih, cacing-cacing connection sampai ntar nongol fatal error. Ini standar nih, jadi permasalahan umum. Tuh, selalu kayak gini nih. Kalau dia nggak masuk ke upload mode. Nah, sebenarnya ini kondisi kayak gini kita masih bisa ngakalin biar dia bisa ditulis. Nah, biasanya umum ini nih, pemula kalau ngeliat beginian, waduh ini kenapa, langsung dia screenshot, dia kirim ke ke forum. Oke, coba kita ulang. Ini kita cabut dulu, kita reset, tapi belum kita jumper. Kenapa? Saya mau peragain gimana caranya. Nah, ini kan di reset nih, otomatis masuk ke run mode lagi. Nah, ini kita jumper. Oke, terus saya upload. Nah, saya nungguin yang tadi tuh, error yang tadi tuh. Nah, ini kita pegang reset buttonnya, kita tungguin aja. Nah, ini kan upload connection yang tadi nih, kita tekan reset buttonnya. Mau? Kenapa? Kalau kita pencet reset button dan posisinya nih connect, otomatis dia masuk ke upload mode. Cuma pastiin ininya terkoneksi dengan baik. Atau kalau make sure, ya cabut aja dulu. Cabut, pastiin dia kepasang. Pasang lagi. Masuk ke kita pilih Comilcom 10, otomatis nih udah masuk di upload mode nih. Tinggal upload. Nah, dia langsung masuk ke persen-persen ini, artinya dia bisa nulis. Selesai kita cabut, tinggal kita reset, kita buka serial monitor, terus serial monitor ini kita ganti, biasanya dia pakai gede. Nah, udah nih, apa nih, connecting to Wi-Fi, brownout detector was triggered. Nah, ini dia nggak dapat supply yang cukup dari makhluk ini. Gimana caranya? Coba kita ganti yang lain. Kita pakai, berarti dari si ininya kita bisa sukses programming, cuma dia nggak mau booting. Nah, padahal ini kita udah kasih 5 volt tuh, udah 5 volt, tetap aja masih brownout, artinya tegangannya kurang. Nah, coba kita pakai ini, kita copot semua. Ini kondisi uploadnya udah selesai, udah oke, jadi udah tertulis. Cuma yang jadi masalah dia nggak bisa baca. Nah, coba kita pasang. Kan ngeselin nih, udah selesai, cuma pas giliran kita mau buka serial monitor dia nggak terdeteksi. Artinya kalau kayak tadi brownout detektor tadi ini nggak jalan deh, maksudnya dia nggak connect ke wifi, kameranya nggak jalan. Nah, kalau kayak gini nih aman, lancar, dia langsung tuh keluar tuh. Kita lihat di screen tuh HTTP ini IP-nya. Kalau kita buka browser tuh jalan. Oh, oke. Oke, jadi gitu. Kalau kita mau programming pakai FTDI, kita udah rekonstruksi errornya. Errornya itu ada 2 FTDI yang ini. Pertama, waktu kita memprogram, kita harus pastiin dia masuk ke upload mode. Kedua, ternyata kalau pakai ini
dia setelah selesai diupload sukses, terus kita nyalain ke running mode, tegangannya kurang. Dia nongol tadi apa namanya brownout detection. Kalau brownout itu seperti kita udah bahas di video sebelumnya, itu tegangannya kurang. Walaupun kita udah pakai 5 volt tetap aja masih brownout. Ini nggak recommended buat programming. Pakai yang lain aja. Yang paling recommended SP32 pakai ini. Udah paling simple, paling gampang, nggak problematis. Udah ada tombol-tombolnya, ini tinggal kita tekan sebelah kiri pas lagi mau colokin, atau kita tekan sebelah kiri terus kita pencet reset button, otomatis dia masuk ke upload mode. Itu aja, semoga bermanfaat. Kalau ada keterangan saya yang salah, penjelasan saya yang kurang pas, tolong dikoreksi. Seperti biasa, jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.